Kita sering terjebak dalam siklus frustrasi. Kamu berjanji pada diri sendiri, hari ini saya akan fokus. Saya akan ingat untuk mengirim email itu. Tapi jam 2 siang, energimu habis. Strategi kedua, otak digital. Smartphone seringkali menjadi sumber gangguan, tapi jika diatur benar, ia adalah sekretaris pribadimu yang paling setia. Setiap keputusan yang kamu buat, sekecil mau pakai baju apa atau mau makan apa, memakan sedikit energi glukosa di otak. Jika kamu membuat 100 keputusan sepele sebelum jam 9 pagi, kamu akan mengalami decision fatigue. Jangan percaya sama otakmu sendiri. Ini peringatan serius. Kalau kamu adalah tipe orang yang sering lupa menaruh kunci, sering masuk ruangan lalu bingung mau mengapain, atau merasa susah sekali untuk mulai bekerja, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Berhentilah berpikir bahwa kamu kurang disiplin atau kurang niat. Masalahnya bukan pada tekadmu. Masalahnya adalah kamu mencoba menggunakan memori kerja untuk tugas yang seharusnya dikerjakan oleh sistem. Hari ini, kita akan belajar cara berhenti mengandalkan willpower yang rapuh dan mulai membangun otak cadangan. Kita sering terjebak dalam siklus frustrasi. Kamu berjanji pada diri sendiri, hari ini saya akan fokus. Saya akan ingat untuk mengirim email itu. Tapi jam 2 siang, energimu habis, dan gangguan kecil saja bisa merusak produktivitas seharian. Mengapa? Karena fungsi eksekutif otak kita, bagian yang mengatur perencanaan dan fokus, memiliki kapasitas baterai yang sangat terbatas. Setiap kali kamu memaksa otakmu untuk mengingat hal sepele, kamu sedang membakar bahan bakar yang seharusnya dipakai untuk berpikir kreatif. Bayangkan, otakmu seperti sebuah komputer. Ada hard drive untuk penyimpanan jangka panjang, dan ada RAM untuk memori jangka pendek. Masalah bagi banyak dari kita adalah RAM di otak kita kapasitasnya kecil. Saat kamu mencoba menyimpan daftar belanjaan, jadwal meeting, dan ide proyek sekaligus di kepala, sistemmu akan hang. Layar membeku. Bukan karena komputernya rusak, tapi karena kamu menjalankan terlalu banyak program berat di latar belakang tanpa menyimpannya ke hard drive eksternal. Selama ini, kita diajarkan bahwa sukses itu soal kemauan keras atau willpower. Tapi riset psikologi modern menunjukkan bahwa willpower itu sumber daya yang bisa habis. Mengandalkan tekad untuk mengingat tugas harian adalah strategi yang buruk. Orang-orang yang paling produktif bukanlah orang yang paling kuat menahan beban mental, tapi mereka adalah orang yang paling sedikit menggunakan beban mental tersebut. Mereka tidak mengingat, mereka mencatat. Mereka tidak berusaha fokus, mereka menghilangkan gangguan. Inilah solusinya. Outsource fungsi otakmu. Pindahkan beban kerja dari neuron di kepalamu ke objek fisik dan digital di sekitarmu. Ini disebut cognitive offloading. Tujuannya adalah menciptakan sebuah sistem di mana lingkunganmu yang bekerja untukmu. Jadi, ketika otak internalmu lelah, otak eksternalmu mengambil alih. Kamu tidak perlu lagi mengingat karena lingkunganmu yang akan mengingatkanmu secara otomatis. Mari kita mulai dengan strategi pertama, lingkungan sebagai pemicu. Jika kamu ingin lari pagi, jangan andalkan niat saat bangun tidur yang biasanya lemah. Siapkan baju dan sepatu lari tepat di depan pintu kamar malam sebelumnya. Saat kamu melihatnya, otakmu tidak perlu lagi mengambil keputusan lari atau tidak. Visual itu sendiri adalah perintah. Kamu menghilangkan friksi atau gesekan mental. Ubah ruanganmu menjadi serangkaian petunjuk visual yang memandu perilakumu tanpa perlu berpikir. Berapa banyak waktu yang terbuang mencari kunci atau dompet? Buatlah landing strip atau landasan pacu di dekat pintu masukmu. Satu tempat spesifik, mungkin sebuah mangkuk atau pengait, di mana semua barang penting mendarat saat kamu pulang dan lepas landas saat kamu pergi. Ini bukan soal kerapian, ini soal mengurangi beban kognitif. Otakmu tidak perlu lagi melacak posisi kunci karena mangkuk itulah otak eksternal yang memegang memori tersebut untukmu. Strategi kedua, otak digital. Smartphone seringkali menjadi sumber gangguan, tapi jika diatur benar, ia adalah sekretaris pribadimu yang paling setia. Jangan pernah menyimpan jadwal di kepala. Begitu ada janji temu, langsung masukkan ke kalender digital dengan 2 notifikasi, 1 hari sebelumnya dan 1 jam sebelumnya. Berhenti mempercayai ingatanmu yang berkata, nanti aku ingat kok. Itu bohong. Biarkan server cloud yang mengingatnya untukmu. Pernah punya ide brilian saat mandi atau berjalan, lalu lupa 5 menit kemudian?
Sistem otak eksternal mewajibkanmu punya alat penangkap yang cepat. Bisa berupa widget notes di HP atau aplikasi voice recorder. Kuncinya adalah kecepatan. Jarak antara munculnya ide dan proses mencatat harus nol hambatan. Kosongkan pikiranmu dari ide-ide liar agar kamu bisa fokus kembali pada apa yang sedang kamu kerjakan saat ini. Bagi kita yang fungsi eksekutifnya lemah, konsep waktu itu abstrak. 1 jam sering terasa seperti 5 menit atau sebaliknya. Solusinya, gunakan penunjuk waktu visual. Bukan jam digital biasa, tapi timer analog yang menunjukkan sisa waktu secara grafis, seperti potongan kue yang mengecil. Ini membuat waktu menjadi benda fisik yang bisa dilihat mata, memaksa otakmu sadar bahwa waktu terus berjalan, dan membantumu tetap berada di jalur tanpa perlu merasa cemas. Pilot pesawat yang sudah terbang ribuan jam pun masih wajib menggunakan checklist sebelum take off. Apakah mereka bodoh? Tidak. Mereka sadar bahwa dalam situasi tekanan tinggi, otak manusia rentan error. Buatlah checklist untuk rutinitas harianmu, ritual pagi, persiapan kerja, packing tas. Jangan biarkan otakmu menebak-nebak langkah selanjutnya. Dengan checklist, kamu mengotomatisasi proses berpikir, sehingga energimu tersisa untuk eksekusi, bukan untuk perencanaan berulang. Setiap keputusan yang kamu buat, sekecil mau pakai baju apa atau mau makan apa, memakan sedikit energi glukosa di otak. Jika kamu membuat 100 keputusan sepele sebelum jam 9 pagi, kamu akan mengalami decision fatigue atau kelelahan pengambilan keputusan saat harus bekerja. Sistemkan hal-hal rutin. Makan menu yang sama untuk sarapan, sederhanakan lemari pakaian. Simpan daya tempur otakmu untuk keputusan besar yang benar-benar mengubah hidup. Saat kamu berhasil membangun otak eksternal ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Kecemasanmu menurun drastis. Perasaan konstan bahwa ada sesuatu yang terlupakan perlahan menghilang. Kamu menjadi lebih hadir di momen saat ini. Kamu bisa bermain dengan anakmu atau menikmati kopi, tanpa ada tab browser mental yang terbuka di belakang kepala yang berteriak meminta perhatian. Itu adalah kebebasan mental yang sesungguhnya. Jadi, berhentilah mencoba menjadi pekerja keras yang mengandalkan otot mental. Mulailah menjadi arsitek bagi hidupmu sendiri. Rancang lingkunganmu, gunakan alat digital, dan buat sistem fisik yang menopang kelemahanmu. Ingat, orang sukses bukanlah orang yang punya otak sempurna tanpa celah, tapi orang yang tahu cara menggunakan alat bantu untuk menutupi celah tersebut. Tugasmu hari ini sederhana. Pilih satu hal yang sering kamu lupakan dan ciptakan sistem eksternal untuk menanganinya. Entah itu mangkuk kunci, alarm obat, atau checklist kerja. Jangan simpan di kepala, letakkan di dunia nyata. Bebaskan otakmu untuk hal-hal hebat. Mulai bangun otak eksternalmu sekarang dan rasakan bedanya. Sampai jumpa di level produktivitas berikutnya.